Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Disuruh dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator dan di sini ada teman saya Azalina sebagai materi, Aziza sebagai notulen dan Saiful sebagai kameramen. Dan dipersilakan Azalina sebagai materi. Abstrak, pemuda merupakan suatu generasi penerus bangsa dan dapat menjadi harapan bangsa di masa yang akan datang. Dengan sikap kritis dan semangat nasionalis, mereka dapat saling memotivasi dan mendorong kemajuan dalam masyarakat untuk melakukan suatu perubahan sosial. Dalam kajian ini, teori yang digunakan adalah teori kebangsaan yang dilakukan dengan tujuan mengetahui peningkatan wawasan kebangsaan pada pemuda Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasilwadir Sidoarjo. Ada dua metode yang kita gunakan, yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan metode diskusi. Pendahuluan, menurut Oki Rahadiantos Sutopo dalam jurnalnya yang berjudul Agenda Perkembangan, ini mengidentifikasikan perlunya inisiatif bersama dari para intelektual, akademisi, praktisi, politisi maupun pembuat kebijakan untuk bersinergi mengembangkan kajian kepemudaan yang relevan dengan konteks Indonesia kontemporer. Produksi pembuat kepemudaan yang berkelanjutan diperlukan tidak hanya dalam bentuk pengetahuan murni, namun juga diharapkan relevan untuk tujuan praktis kebijakan nasional dan juga sebagai instrumen emansipasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia di masa mendatang. Pengertian pemuda. Mulai 2011, pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis. Artinya bisa memiliki karakter yang menyeluruh, optimis, dan mampu mengendalikan emosi. Pemuda adalah suatu fase yang berada dalam siklus kehidupan manusia, di mana fase tersebut bisa ke arah perkembangan atau pendidikan. Menurut Taufik Abdullah 1974, pemuda adalah generasi baru dalam sebuah komunitas masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tipe keegoan individual yang berdefinisi yang berdasarkan keterlibatan umur, tempat, dan peristiwa yang terjadi kepada individu tersebut. Ada 6 tipe generasi ini. 1. Generasi tradisionalis, yaitu tahun 1922 sampai 1945. Yang kedua, generasi baby boomers, yaitu tahun 1946 sampai 1967. Yang ketiga, generasi X, yaitu tahun 1965 sampai 1980. Yang keempat, generasi Y, yaitu tahun 1981 sampai 1999. Generasi Z tahun 2000 sampai 2010. Dan generasi Alpha tahun 2011. Kajian ulang ini teori yang digunakan adalah teori kebangsaan yang dilakukan dengan tujuan mengetahui peningkatan wawasan kebangsaan para pemuda Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasilwadir Sidoarjo. Setelah diadakannya acara webinar ini, metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan dengan metode diskusi. Hasil dari penelitian kegiatan kajian online kepemudaan ini beroleh bahwa 100% responden yang sebagian besar merupakan pemudi dinyatakan ada peningkatan pengetahuan yang dibuktikan dengan perubahan karakter yang progresif, yaitu pemaparan hasil tabel. 1. Kepuasan peserta pada webinar kajian pemuda pada tabel. Pembahasan 1. Membentuk generasi milenial
Muda banyak memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Mengapa harus kaum muda? Karena pemuda adalah agent of change, miniatur masa depan. Kemerdekaan Indonesia saat ini adalah bagian dari sebuah perjuangan kaum muda. Bukan sembarang pemuda, melainkan sebuah generasi muda yang bergerak dan bergerak. Saat ini pada konteks ini, para generasi muda harus mencontoh Soekarno yang tidak hanya sekedar menjadi pembaca, pemikir, dan penikmat ilmu pengetahuan, melainkan berkontribusi secara langsung untuk mengamalkan semua ilmu dan pengetahuannya untuk kemerdekaan Indonesia beserta cara mengisinya. Tapi juga dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam mencari, menggali, dan menemukan informasi dari berbagai sumber yang kemudian diidentifikasi, dianalisis, dan dijadikan sebagai sikap dan tindakan dalam mengambil keputusan, informasi, ilmu, dan pengetahuan. Tidak hanya dijadikan wacana saja, akan tetapi harus dipraktikkan dan diamalkan dalam kehidupan yang nyata. 2. Membentuk karakter pemuda masa kini yang aktif dan beris. Hill dalam Kirisana 2005 dapat mengungkapkan karakter merupakan kainan perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Jadi, karakter dalam bahasa ini adalah nilai-nilai perilaku yang memiliki ciri khas mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 3. Meningkatkan kompetensi kepemudaan generasi Z menuju Indonesia Emas 2045. Pemuda merupakan suatu generasi penerus bangsa Indonesia. Maka sebenarnya generasi muda juga menjadi komponen yang penting dan perlu dilibatkan dalam pembangunan bangsa Indonesia, baik secara nasional maupun daerah. Peran pemuda dalam mencapai suatu titik awal dari para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Seperti yang pernah dikatakan oleh Insinyur Soekarno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan menjauh Semeru dari amannya. Beri aku 10 pemuda, akan kubincangkan dunia. Itu artinya, pemuda merupakan aset bangsa yang tumbuh dan berkembang, serta terlibat aktif untuk memajukan bangsa dan negara. Tetapi akhir-akhir ini tidak sedikit pemuda yang mengalami kemalasan dalam hal sopan santun kepada orang yang lebih tua. Dan arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan masih sedikit pemuda yang mengerti arti pentingnya sopan santun. Penegasan ulang atau kesimpulan, peran pemuda pertama dalam memperjuangkan bangsa dapat dilihat dari adanya peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak sejarah pergerakan bangsa Indonesia bersatu dan membangun dan melaksanakan pembangunan dengan baik. Tidak hanya itu, pemuda Indonesia juga perlu memiliki semangat juang yang tinggi untuk bisa mencapai tujuan pembangunan nasional dan mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, kita menyadari para pemuda yang baik adalah para pemuda yang bukan hanya menikmati, merasakan, menikmati orang lain, tapi pemuda yang baik adalah yang pandai menanam jasa untuk orang lain, untuk umat 1000 tahun yang akan datang. Dan hasil dari kegiatan dan kajian ulang ini menyatakan bahwa adanya peningkatan wawasan kebangsaan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ma'had Hasyim Malik Sidoarjo semester pagi. Nah, ini pustaka. Terima kasih. Saya
kelompok sayang. Oh ya, perkenalkan nama saya Anissa dari kelompok Sonam. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda ketika ada pemuda yang belum mengerti tentang karakter bangsa, apakah ada solusi dalam permasalahan? Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Anissa Putri dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada kelompoknya Kak Arif. Kan contoh dari kelompoknya Kak Arif sendiri untuk memberikan kita kepada pemuda yang lainnya, bagaimana sebagai pemuda yang berkarakter, yang juris dan aktif seperti yang dicontohi dan BPD. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelompok 2. Saya mau bertanya tentang dari banyaknya generasi Y sampai Z tadi, Bu. Perbedaannya itu apa? Perbedaan dari generasi ini ke generasi itu. Dengan soal itu apa perbedaan antara generasi per generasi? Perbedaannya yaitu satu, pada generasi tradisional biasanya dikenal dengan generasi veteran. Generasi ini ada pada waktu hampir 100 tahun yang lalu. Pada generasi ini hanya mayoritas dengan sesuatu perawan dan segala sesuatunya tidak praktis seperti sekarang. Generasi tradisionalis mengalami banyak kemajuan besar sejak kelahirannya dan sepanjang masa mudanya, karena tahun tersebut terjadi banyak perang dunia. Oleh karena itu, generasi ini memiliki rasa patriotisme, pengorbanan, dan sejarah sangat tinggi. Yang kedua, generasi baby boom. Generasi ini adalah generasi yang telah melalui masa-masa perang. Umumnya manusia pada generasi ini tumbuh sesuai peperangan. Baby boomers biasanya berorientasi kepada karir serta konsisten demi kesejahteraan anak dan dunia orang. Loyalitas dan dedikasi dalam pekerjaan menjadi poin positif bagi generasi ini. Yang ketiga, generasi X. Pada umumnya generasi X adalah generasi yang berhasil menata pekerjaan pribadi dan keluarga sehingga mereka jauh lebih seimbang. Di Indonesia sendiri generasi ini dikenal dengan pekerja keras dan bulat. Yang keempat, generasi Y. Generasi ini bisa dikatakan penuh ide visioner dan inovatif untuk melahirkan pengetahuan dan penguasaan teknik. Mereka ambisius dalam bekerja. Di samping itu, mereka juga membuka bisnis sendiri. Mereka memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Karena terlahir di era globalisasi, generasi ini cenderung bersifat konsumtif. Yang kelima, generasi Z. Generasi Z terbiasa dengan gaya hidup simpel karena terbiasa mendapatkan sesuatu dengan mudah. Menurut survei yang dilakukan oleh majalah Forbes, generasi Z merupakan generasi global yang pertama yang nyata. Juga merupakan generasi yang ambisius dan memiliki pengetahuan teknis dan berbahasa yang tinggi. Oleh karena itu, generasi ini merupakan generasi yang sangat baik untuk bekerja. Yang keenam, generasi Alpha. Generasi Alpha juga disebut sebagai E-generation. Saat ini sebagai generasi yang berpengaruh terhadap pengembangan masa depan populasi dunia. Teknologi khususnya yaitu artificial intelligence berpengaruh besar terhadap pembentukan generasi ini. Generasi ini memerlukan perubahan dan penjelasan dalam hal edukasi. Saat ini pendidikan harus menyiapkan program yang mudah beradaptasi dan berubah secara cepat karena teknologi berubah dengan sendirinya. Sekian jawaban dari saya. Veteran apa kekurangannya? Kekurangan tentang apa? Generasi yang mana? Tradisional, veteran. Karena kekurangan apa ya, teknologinya itu belum canggih. Kayak masa itu kan masih pakai kayu, sekarang pakai kompor itu. Gimana?
Generasi bantuan generasi tradisionalis Pada tahun berapa? 1922 sampai 1945. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari soal contoh pemuda tentang bagaimana cara pemuda yang berkarakter aktif dan nulis. Contohnya dengan cara menyebarluaskan konten nilai-nilai Pancasila melalui berbagai media, termasuk media sosial. Yang kedua itu penguatan SDM. SDM yang unggul adalah pembelajar sepanjang hayat yang memiliki 6 ciri, yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Juga di sini dijelaskan yang perlu ditanamkan yaitu 6 jenis karakter, yaitu trustworthiness, kepercayaan, yaitu bentuk karakter yang membuat seorang menjadi berintegritas, jujur, dan loyal. Yang kedua adalah fairness atau keadilan, yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain. Yang ketiga yaitu caring, peduli, yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar. Yang keempat respect atau menghormati, yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai dan menerima citizenship atau kewarganegaraan, yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang peduli terhadap lingkungan alam. Dan yang terakhir responsibility atau tanggung jawab, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Itu adalah contoh bahwa pemuda, yaitu contoh pemuda yang berkarakter aktif dan nulis. Yaitu dengan cara mengajak pemuda tersebut untuk melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan karakter cinta tanah air, seperti mengikuti kegiatan webinar dengan kajian kepemudaan yang kemarin, dan mengikuti lomba-lomba yang diadakan di kampung-kampung. Karena arti penting persatuan bagi bangsa Indonesia adalah agar tak mudah terpecah belah. Persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa ini. Terima kasih. Dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.